Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya ya. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam perkuliahan teknologi informasi manufaktur 4.0 ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana menggunakan atau mengimplementasikan IR dengan menggunakan Udo ya. Mungkin install, mungkin penginstalannya, terus beberapa add-onnya ya. Ya, mohon maaf, saya agak sedikit batuk ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah saya coba jelaskan sekilas ya. Itu memang tidak terlalu detail karena memang keterbatasan waktu nanti ya. Nah, ketika mungkin install kemarin itu saya menginstal di localhost. Jadi Anda harus menginstal semacam web server di di laptop Anda atau di komputer Anda ya, kecuali nanti Anda hosting langsung atau Anda menggunakan fasilitas yang web base-nya yang dari Odoo, tentu bayar. Karena kemarin kita menggunakan community, artinya kita mencoba yang free, kemudian juga menginstal di laptop ya, seolah-olah website. Biasanya Anda harus menginstal Exam ya, Exam XAMPP ya. Itu biasanya dulunya itu ada Apache, ada PHP-nya segala macam. Jadi udah tergabung dan itu baru kemudian Anda install Udo-nya yang kemarin ya. Udo kebetulan kita pakai Udo 12 walaupun memang sekarang yang terbaru sekali Grace adalah yang 14. Baik, setelah itu apa yang harus dilakukan? Apa langsung bisa dipakai? Tidak. Kita harus mempersiapkan, men-setting ya, beberapa hal. Karena apa di sini nanti misalkan perlu disetting karena ya di situ nanti Anda akan melihat misalkan ya contoh yang paling ini aja. Kalau di ERP kan yang namanya ini saling terkait ya, saling terkait. Nah, di sini pasti terkait dengan apa? Partner Anda ya, entah itu vendor, entah itu nanti customer ya. Satu, itu tentunya harus di-prepare atau di-set. Kemudian selain data partner yaitu data produk. Ya, produk-produknya kategorinya apa? Misalkan Anda produknya multi produk gitu ya, atau skor produknya sih sama tapi berbagai macam jenis. Nah, itu harus diatur lagi ya, seperti itu. Terus kalau lebih dalamnya lagi sih misalkan untuk costingnya ya, ini mungkin orang finance accounting yang tahu ya, ABC costing segala macam ya. Kemudian inventory loss, kemudian ada biasanya unit measure, pengukuran centi, inci, itu juga perlu juga karena kan ternyata mungkin dari vendor itu ukurannya lain, tapi nanti Anda jual dalam satuan senti misalkan. Nah, misalnya begitu. Kemudian ada data master produknya. Kemudian juga bagaimana import stock on hand awalnya. Nah, itu ya. Paling tidak itu tuh yang harus dijaga. Nah, mungkin sekarang saya akan coba memaparkan dalam artian ini saya mendemokan dalam konteks untuk menjelaskan ya. Kalau saya ngomong terus pakai PowerPoint mungkin akan lebih sulit karena terlalu abstrak untuk dipahami. Makanya saya langsung seperti tutorial, walaupun Anda mungkin kalau mengikuti ya agak keteteran juga karena memang ini perlu step demi step. Nah, kadang ada yang saya loncat. Contohnya kemarin misalkan saya tidak menjelaskan itu bagaimana nginstal web servernya ya, kayak gitu ya. Ya, oke, baik, mungkin saya akan langsung ke demonya misalkan seperti apa sih gambarannya ya. Baik, langsung saja.
Baik, ini di sini bagaimana mengimport unit of measure ya. Ini satuan gudang ya. Jadi ini untuk memprepare apa? Memprepare ya, setting nanti supaya ordernya bisa terpakai atau sudah bisa terpakai dengan baik. Ini contohnya adalah prepare untuk konversi pengukuran ya. Ya, karena kan bisa jadi misalkan kita belinya ton atau kilogram gitu ya. Nah, nanti di sini harus Anda ternyata misalkan di produknya itu ya. Nah, contohnya di sini di kompon produk ya. Nah, di sini belum ada unit of measure-nya nih. Maka kita masuk ke configuration setting. Nah, di sini unit of measure ya. Supaya muncul ya ini. Measure dicek. Nah, di sini. Ada varian, sebelahnya ada produk packaging. Biasanya di tekstil kayak gini ya, garment ya, baju ya. Ada warna juga ada nih di sini. Ada varian ukuran, ada varian warna tentunya. Misalkan nggak garment lah, susu ya. Susu misalkan fresh milk itu kan ada sekarang rasa strawberry, rasa pisang, rasa ya macam-macam coklat. Nah, nanti variannya berarti rasa atau bisa juga variannya merek. Kita misalkan di mana bisa jadi produknya susu tapi kita mempunyai dua varian. Susu cap satu bendera misalnya sama susu cap dua bendera misalkan ya. Nah, ini juga bisa di sini di setting ya. Setting. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi maksudnya saya ini mungkin saya gambaran langsung tiba-tiba gitu ya, gambaran membuat ke Anda bahwa ini harus di setting gitu hal semacam ini. Nanti ada menu di sini ada muncul menu unit. Jadi ada kategorisnya di situ ya. Nah, di sini kan ada biasanya ada unit. Ini maksudnya yang bisa kita hitung. 3 unit, 4 unit. Ya. Pieces, lusin, gitu-gitulah ya. Apalagi dusin, kodi ya mungkin ya semacam itulah. Berat. Nanti satuan berat, panjang, ada volume ya di situ kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Syaratnya suatu produk boleh ditransaksikan bermacam-macam satuan asal dalam masih satu kategori. Misalnya karton. Simpennya pieces. Nah, contohnya dus. Lusin. Nah, itu masih boleh satuan yang sama. Mungkin kita kan belinya banyak lusinan, nanti jualnya satuan. Nah, itu masih boleh nanti. Nah, kira-kira itu ya. Saya tidak akan detail sampai satu-satu, tapi kira-kira kita harus memang mau nge-set ini ya. Seperti itu. Nah, oke, baik. Setelah measure, misalkan udah kita tadi, ini untuk data partner nih, itu data partner ya. Jadi
Jadi data partner baik vendor maupun nanti ya supplier-supplier untuk ini. Nah, ini biasanya paling nggak harus ada di name-nya harus diisi. Yang lain sebenarnya kalau ya mungkin nggak perlu ya. Kalau dalam realnya saya rasa perlu ya. Tapi misalkan untuk berlatih atau untuk menjabarkan mungkin bisa di skip. Chart of account ya atau coanya. Biasanya account payable atau utang sini tuh account receivable ke piutang. Ini kan piutang ya. Account payable utang, account receivable piutang. Ya mungkin Anda udah tahu ya antara bedanya hutang dan piutang. Kalau di yang anak-anak D4 mungkin belum tahu itu kadang-kadang. Nah, di sini nanti ya di sini ada modul ini ya dari accounting. Jadi sebenarnya terkait emang agak sulit kalau kita potong seperti ini. Jadi ada kaitannya pasti tidak hanya manufacturing aja, pasti ada accounting, SRD. Nah, di Odo ini semua supplier, ini supplier sini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada di sales and purchase ya. Yang membedakan customer atau bukan ini. Atau vendor apa bukan. Bisa jadi bisa beta abdi sejahtera ini bisa customer, bisa apa namanya supplier gitu ya. Nanti nah di import biasalah nanti CSV-nya Excel. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau di sini ya masih ada tulisan apa ya? Peximile ya. Ya, mungkin di kenyataannya ini nggak ada nih Peximile ini udah nggak ada. Mungkin ada kan Peximile ya sebenarnya nggak ada. Nah, kurang lebih itu ya untuk set data pattern-nya. Jadi seperti itu. Jadi dari file importnya ini, nah CSV nanti bisa dibuka di Excel atau apa gitu ya. Nah, ada yang customer, ada yang vendor nih di Abdi Sejahtera ini jadi nanti. Ya, customer. Nah, yang ini supplier nih, supplier. Ada yang pos, berarti bukan, berarti kan? Ya. Kalau dikasih checkbox, pasti di sini true di CSV Excel-nya. Nah, ini sudah harapan. Coba di customer nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di vendor, kita cek coba. Nah, dari purchase ngambilnya. Misalnya di accounting misalnya pasti ada ya. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk data pattern. Nanti kita lanjutkan coba ke pengelolaan data produk ya. Oke. Nah, ya ini masuk ke data atau apa namanya pengelolaan data produk kategori ini, pengelolaan data produk kategori ya. Ini seperti ini. Jadi di setiap implementasi Odoo ini, poin yang paling penting yang kita sepakati nih ya, bisa pihak implementator dan dengan user nih. Ya, user itu bagian inventory, bagian accounting, bagian sales gitu ya. Nah, kategori produk kita gimana nih? Terus dari sini. Nah, mau retail, mau nanti core bisnis manufaktur ya.
Nah, ini sekedar contoh nih ya. Kalau di perusahaan perdagangan yang biasanya lah. Sebenarnya ada satu lagi yang contoh manufaktur yang inilah ya. Jadi kalau di perusahaan retail itu, Di perusahaan retail ya. ini persediaan kategori barang nih, barang dagangan nih kalau di perusahaan retail perdagangan. Jualan daging, jualan ikan, sayur dan sebagainya lah. Supermarket ini contohnya misalnya. Ini kategori barangnya ini. Nah, nanti di makanan ya. Nanti ada produk misalkan. Ini bisa juga dibuat per tingkat nih. Parent ID-nya. Ya. Misalnya ini baju. Misalkan baju ya. Fashion and textile. Bawahnya ada baju laki-laki, ada baju wanita. Nah, ini kan di bawahnya lagi ada celana panjang, misalkan di breakdown lagi bertingkat. Nah, pendek. Baru kemudian masuk ke produknya. Produk masing-masing produk itemnya. Nah, kita definisikan dulu. Ini langsung ke accounting ya. Kategori barang. Jadi memang saling terkait ya per modul ini. Nah, ketika terjadi pembelian barang dagangan ya. Itu secara accounting kan nilai persediaan barang kita udah nambah. Nah, berarti kalau kita ada pembelian tuh berarti nilai persediaan barang kita nambah tuh ya. Nah, itu kita lihat kalau di akuntansi itu di balance sheet. Nah, sekarang akun penampungnya di mana? Nah, di sini di stok akun valuation account. Nah, seperti itu ya. Kita beli buah-buahan, yang nampung kan akun persediaan buah-buahan, bukan ke kolektif ya. Satu kategori barang. Nah, di sini satu kategori barang. Satu akun. Jadi kita harus persiapkan ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Ketika ini kan di download Excel-nya seperti ini. Persediaan, ini akun persediaan. Nah, seperti jadi ketika terjadi penjualan, masalah barangnya dijual nih. Mana yang akan menampung income, pendapatan, revenue-nya. Nah, ini harus dilingkan. Maka harus dilingkan ke akun yang fitnya income account ya. Makanya dibuat nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini perusahaan dagang ya, retail ya ini ya. Bukan manufaktur sih. Nah, kalau restoran gimana? Beda lagi ya. Persediaannya. Nah, jadi itu kurang lebih gambaran singkat. Ternyata kita harus men-setting apa yang namanya kategori pengelolaan atau mengelola data produk kategori ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan masuk ke costing method di produk kategorinya ini ya. Oke, seperti itu saja. Langsung lanjut. Nah, ini untuk nanti men-setting costing method di produk kategori ya. Apa nih? Nah, tulisannya seperti ini. Jadi ini kalau ya ini di master data produk dibuat di create ya, nama produknya apa? Nah, ini ada cost price. Harga beli dan harga nilai persediaan.
Ini harga beli dan harga nilai persediaan ya. Ini. Ini ada produk Pak, susu murni ya. Misalkan susu murni lah ya. Kita belinya 15.000. Kita beli 15.000. Kalau barang itu belum terjual. Kalau barang itu belum terjual, misalkan 100 pieces lah ya. 15 kali Berarti 15 kali 100. Jadi nilai persediaannya ya tadi 15 kali 100. Nah, ketika barang ini jual ya, dijual maupun ditarik menjadi itu harga yang tarik. Nah, harga yang itu kos dikonsum ya itu. Nah, sementara itu harga jual ke customer ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya juga akan membahas yang lainnya, yaitu misalkan bagaimana pengelolaan atau data virtual inventory loss ya. Seperti itu ya. Nah, ini masuk ke bagaimana pengelolaan data virtual inventory loss ya. Nah, ini ada virtual loss yang dimaksud tadi ya. Ada virtual loss di Odoo ini. Nah, kita akan konfigurasi. Ya, kita konfigurasi seperti ini. Nah, di sini ada inventory location. Ada inventory adjustment. Ini kejadiannya kalau seperti ini. Misalkan, misalnya kita stock of 6 ya. Ada produk produk A di of 6 on hand ya, misalnya tercatat di sini 100. Ada realnya 120 lah ya misalnya. Ya. Produk B on hand 100. Realnya 80 ya. Suka kejadian realnya. Memang kalau teorinya kan nggak mungkin, tapi realnya kejadian bisa jadi kayak gini. Nah, ini kan ada selisih 20. Nah, sementara ini nih kan 20. Sementara ini nih berkurang 20. Kalau berkurang ya tahu ya, ini ada yang maling, ada yang apa gitu ya. Nah, ada yang kena tikus atau apa. Mungkin yang plus itu salah hitung ya, seperti itu. Nah, walaupun dia ini produk ya. Jadi walaupun ya on produk ada debit ada kreditnya nih. Produk juga gitu sama. Ada sumber ada tujuannya. Tujuan location-nya. Kalau misalkan terjadi selisih ya, ada destination ya. Stok. Nah, menurut stok destination-nya. Lokasi stok. Plus 20 tuh. 120 ya. Ada penambahan 20. Ketika ada selisih minus, si stok ini menjadi source dari pengurangan 20 isi. Artinya buat nutupin yang minus dulu. Nah, inventory location. Jadi untuk adjustment tadi ya, inventory adjustment location. Jadi supaya si Odoo-nya nanti tetap balance gitu. Nah, jadi inventory adjust. Nah, sehingga kita penentukan ini ya. Nah, larinya mau ke situ. Ya.
Kenapa kita perlu seperti itu? Karena kejadiannya begini, ya, Di sini ada accounting information. ada accounting information di situ, Kaitannya ke sini. ya. Jadi selain dari Nah, jadi selain daripada ini secara quantity on hand ini kan. quantity on hand, Ada juga dampak secara accountingnya kan. dari segala accountingnya, ya, Ini debit sejak kredit. pada saat kita terima Nah, pada saat kita terima selisih 20, ini jadi debitnya persediaan. kreditnya harus ada lawannya kan. Kreditnya harus ada lawannya. Ada yang bilang varian HPP, ada yang bilang HPP. Ya, mungkin ada yang bilang varian apa ya? HPP ya. Sebaliknya gitu juga. Nah, sebaliknya gitu. Kredit persediaan ini. Nah, itu yang jadi persediaan di kreditnya. Nah, ini varian HPP. Nah, kurang lebih maksudnya itu ya. Jadi untuk apa namanya? Pengelolaan data inventory loss itu, karena kenyataannya memang ada seperti itu. Jadi untuk mengakalinya seperti itu. Nah, baik. Nah, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan mengenai pengelolaan data master produknya ya. Oke. Nah, ini berikutnya master produk ya. Jadi sebelumnya, nah, jadi kita masukkan produknya nih. Ini virtual produk ya, produknya ya. Ini format template seperti ini. ID. Unique ID. Boleh sama dengan internal reference. Internal reference ini kode produk. Kode produk kalau di market tuh SAU kalau di market. Ada. Ini barcode-nya kalau memang kita masukkan data barcode-nya. Ini cost-nya. Pada saat di import. Ya. Ada berapa ini? Nah, kategorinya sini. Jadi ini data untuk master product nih ya. Nah, kita harus setting seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, satuan purchase-nya ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Data master. Nah, saya coba akan untuk selanjutnya yaitu import stock on hand ya. Nah, ya, baik, berikutnya ini adalah bagaimana kita import untuk mengisi on hand-nya masing-masing produk. Jadi import stock on hand produk. Simpelnya seperti ini ya. Intinya ini tanggal cut-off-nya. Ini keterangan ya, dari reference-nya. Di lokasi mana ini ya? Si barang ini. Bisa di gudang A, di gudang B ya. Itu kita opnam semua karena tanggal opnamnya. Mungkin tanggal 30 Desember atau tanggal 31 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan Wapor Tenggo ada 178 ya. Itu aja ya. Ada 50 di lokasi yang sama. Nah, kalau ada lebih diganti aja lagi ininya. Nah, biasanya importnya ini per lokasi ya. Satu lokasi, satu file, satu file. Ya. Biasanya obrolan memang lama ya. Apalagi kalau perusahaan besar ya. Itu inventory ya sini.
nanti kita mesti edit tanggalnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk apa namanya yang namanya import stock and on awal ya. Nah, tadi ya udah diperlihatkan di situ bahwa bagaimana memprepare sebelum masuk ke dalam memang pengoperasian daripada Odoo ini. Ya, tadi mulai dari bagaimana misalkan data unit of measure-nya, kemudian data pattern, data produk kategori, kemudian costing method ya di kategori, pengelolaan data virtual, sampai ke apa namanya data unit measure tadi, pengelolaan data master product, sampai ke import stock on hand di awal ya. Nah, sampai saat ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk setting dan prepare. Materi selanjutnya saya langsung nanti gimana coba kalau untuk di modul manufaktur ya. Ya walaupun sebenarnya nggak langsung tiba-tiba di manufaktur sih, sebenarnya harus ada kaitan dengan accounting, ada dengan apa ya HRD dan segala macam, sales ya pasti harus semua. Nah tapi untuk mempersingkat waktu maksudnya terutama nanti modul purchasing, pembelian harusnya sih ada ya, terus ada salesnya, ada inventory, gudang ya, warehouse ya. Tapi kita akan langsung masuk di modul manufacturing aja sepertinya ya, biar Anda punya gambaran lah di manufaktur seperti apa. Oke, saya sekian dari saya, sampai bertemu untuk penjelasan saya yang untuk modul manufacturing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.